Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pertemuan kita. Berikutnya adalah berkaitan dengan barang B3 dan komposisi dalam muatan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, ya sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis barang yang kaitannya kepada barang konsumsi gitu ya, kemudian pengukuran dimensi dan lain sebagainya, ya ini baik barang konsumsi atau barang non konsumsi gitu ya, berdasarkan juga, dengan jenisnya ya, apakah itu barang curah atau non curah gitu ya. Kemudian, juga, kita sudah belajar mengenai, moda angkutan ya. Nah ini di pertemuan kali ini kita akan mengulas berkaitan dengan barang B3. Tujuan pembelajaran, di materi ini, yang pertama adalah mengklasifikasikan jenis-jenis barang berdasarkan sifat fisik, kimia, dan tujuan ekonomi. Kenapa harus sampai dengan tujuan ekonomi? Ya, karena secara keseluruhan ya, barang itu dikirim dalam jumlah yang besar, ya, sehingga ada karakteristik ekonomi yang ikut bermain, ya. Karena barang itu dikirim bukan dalam level liter per liter atau satuan per satuan, tapi dalam jumlah besar ya, sehingga, di sana ada kalkulasi yang berkaitan dengan finansial, kemudian juga berkaitan dengan total kebutuhan ya, yang secara umum akan menggambarkan pola konsumsi masyarakat di satu wilayah ya. Kenapa disebut barang berbahaya? Ya, kalau, sebagai ilustrasi gitu ya, kalau Anda lihat, buah semangka satu gitu ya, ini kan nanti barang berbahaya kategorinya banyak ya, ada berbahaya dalam kategori barang umum, ya, ada berbahaya dalam kategori barang khusus. Nah, kalau kita sebut barang umum, ya, kalau Anda pernah melihat semangka atau batu gitu ya, yang sebesar, eee, kepalan tangan ya, atau batu kali sebesar kepala gitu atau semangka lah ya. Kalau kita lihat hanya satu mungkin itu, eee, belum dikatakan berbahaya, tapi apa jadinya kalau kita melihat diangkut dalam satu truk besar gitu ya, dan, bayangkan bagaimana Anda kemudian, tertimpa gitu ya, muatan semangka dalam truk besar. Anda naik motor, di belakang truk pengangkut semangka penuh gitu ya, truk besar, ya. Kemudian, terjadi kesalahan teknis, nah kemudian semangkanya berjatuhan menimpa Anda. Nah ini masuk ke kategori berbahaya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya menjelaskan sistem B3 ya. Ini rujukannya adalah dokumen dari UN ya. Maka sebelumnya saya sudah sampaikan Anda harus download ADR yang terbaru untuk melihat, eee, klasifikasi gitu ya. Ada 9 kelas ya, barang berbahaya dari UN, kemudian, tata cara penomorannya, kemudian pengkodeannya gitu ya. Ini bisa Anda, pelajari juga. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi persyaratan B3, ya bagaimana barang berbahaya itu dikemas, kemudian dokumen apa yang menyertainya gitu, dan sampai dengan perlengkapan kendaraan yang yang harus ada gitu ya dalam proses pengangkutan. Yang keempat, menjelaskan komposisi muatan, ya ini berkaitan dengan load factor gitu ya. Nah, apakah dikaitkan pada beratnya ataukah volumenya gitu ya, kemudian stowage gitu ya, pengaturan muatannya, LTL, FTL, dan segregasi gitu ya, nanti kita jelaskan. Yang kelima, identifikasi kargo khusus ya. Nah, ini barang apa yang diangkut sampai dengan prosedur penanganannya. Secara umum ya, barang itu diklasifikasikan, nah, didasarkan pada 3 dimensi utama. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Ya, nah itu ya ada barang konsumsi ya seperti yang
kemarin sudah disampaikan gitu, ada sayur, buah gitu ya, atau material lain yang dikonsumsi ya, termasuk di dalamnya material bangunan gitu ya. Yang kedua ada barang industri, ya ini komponen-komponen industri, apakah bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadinya. Kemudian barang konstruksi, ya, batu, pasir, semen, dan lain sebagainya. Dan barang perdagangan gitu ya. Nah, ini bisa masuk di ranahnya barang konsumsi, industri, ataupun konstruksi ya. Jadi dalam proses pengangkutan barang yang didagangkan. Kemudian berdasarkan ketahanannya, nah ini kita bicara tentang durabilitas gitu, barang-barang yang dia bisa bertahan sampai lebih dari 3 tahun, kemudian semi durable ya. Yang terakhir adalah non-durable atau perishable gitu ya. Ini seperti sayur, buah. Nah, ini kan eh, non-durable gitu, dia nggak bisa tahan lama. Jadi dalam proses pengangkutannya pun harus cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan wujud fisik ya. Ini kemarin sudah sempat disampaikan ya, ada curah kering gitu ya. Kemudian curah cair, curah gas, kargo umum, dan kargo khusus. Nah, ini dikategorikan berdasarkan wujud fisik. Ya, sehingga kita bisa melihat eh, curah cair misalkan yang biasa diangkut menggunakan tanker atau eh, truk tangki gitu ya. Anda sering menyebutnya seperti itu. Jika dikaitkan pada wujud fisik barang, ya, ini akan menentukan jenis kendaraan apa yang cocok ya untuk mengangkut barang tersebut ya. Contohnya adalah seperti barang curah kering gitu ya. Nah, kalau kemarin kita hanya mengulas klasifikasinya saja. Nah, contohnya seperti pasir, batu bara, semen, pupuk gitu ya. Nah, itu biasa menggunakan dump truck gitu ya. Nah, ini atau truk curah gitu ya. Ini kalau di darat gitu ya. Kalau di pengangkutan laut, nah Anda kalau pernah dengar istilah kapal tongkang gitu ya, tongkang. Nah, ini untuk mengangkut barang-barang curah seperti batu bara, pasir gitu ya. Itu seperti itu ya. Apa bedanya dump truck dengan truk biasa gitu ya. Nah, kalau dump truck nah itu untuk mempersingkat proses eh, distribusi ya. Nah, dump truck itu adalah mobil truk yang baknya gitu ya, itu punya sistem hidrolik yang bisa mengangkat gitu langsung mengucurkan isi dari baknya gitu ya. Yang kemudian kedua ya curah cair gitu ya. Contohnya seperti BBM ya, CPO atau bahan kimia cair ya. CPO itu crude palm oil gitu ya. Ini bahan bakunya minyak goreng gitu ya, minyak apa minyak sawit mentah ya, kadang disebutnya seperti itu. Nah, ini biasa diangkut dengan menggunakan tanker gitu ya, atau truk tangki ya, tergantung dimensi ya nanti ya. Ada beberapa model dimensi ya, truk tangki mulai dari yang kecil, sedang sampai dengan besar. Kemudian yang ketiga adalah curah gas gitu ya. Ini pengangkutan LPG, ya, LNG gitu, atau gas industri gitu ya. Atau bahkan kita sering melihat mobil pengangkut tabung oksigen gitu ya. Nah, ini biasa menggunakan tangki bertekanan gitu ya. Apa bedanya tangki biasa, pengangkut BBM, dan tangki bertekanan gitu ya. Nah, itu secara umum cirinya terlihat gitu ya. Kalau bertekanan itu Anda akan melihat agak bulat gitu ya tangkinya gitu ya. Jadi eee, buntutnya tidak rata, tidak seperti tangki BBM gitu ya. Itu agak bulat, kemudian atau biasanya Anda akan melihat, nah ada, eee, terkadang kita temukan, untuk curah gas ini ada seperti asap yang keluar di atas tangkinya. Nah, ini untuk itu pengatur suhu gitu ya. Nah, ini biar, si gas di dalam tangki itu memiliki suhu yang cukup gitu ya. Nah, itu ada pengaplikasian pengatur suhu gitu ya. Kemudian kargo umum, nah ini berkaitan dengan produk konsumen,
elektronik gitu ya, atau makanan gitu ya, fast moving consumption goods gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan, makanan, apakah itu frozen gitu, nanti tergantung kontainer yang dipakai gitu ya. Nah, biasanya kalau barang-barang frozen Anda akan lihat kontainer dengan pendingin gitu ya. Nah, biasanya diangkut dengan truk box gitu ya atau kontainer. Yang kelima, nah itu ada kargo khusus ya, kaitannya kepada B3, kemudian hewan hidup, kemudian perishable gitu ya. Nah, ini diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus. Diatur ya, berkaitan dengan B3 gitu ya, dan ini aturannya, eee, secara internasional gitu ya, menggunakan aturan dari UN ya, karena ada dampak gitu ya, berkaitan dengan barang berbahaya dan beracun ini ya, bahwasannya, jika terjadi kecelakaan ya di B3 gitu ya, maka biaya yang muncul itu akan jauh melebihi nilai muatan yang diangkut, ya. Ini karena apa, yang pertama kaitan kepada efek gitu ya, akibat terjadinya kebocoran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah, pembersihan area gitu ya. Nah, ini juga mahal biayanya gitu ya, sehingga, eee ada satu profesi gitu ya di pengangkutan barang ya, namanya inspektor gitu ya. Ini menjadi sangat penting gitu ya untuk melakukan pencegahan ya. Jadi, eee, pengecekan ini menjadi sangat perlu ya, sehingga ketika kendaraan yang mengangkut barang dengan kategori B3 ini, nah ini, dari sisi safety-nya itu bukannya menjamin gitu ya, nah tapi, sudah diinspeksi gitu ya. Kalau tidak ada yang bisa menjamin gitu ya, karena hari sial itu tidak ada di kalender gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di, menit berikutnya, bahkan detik berikutnya gitu ya. Nah, kenapa regulasi paling ketatnya dalam industri pengangkutan ya? Meskipun di Indonesia itu, regulasi masih terus disusun dan berkembang gitu ya, belum benar-benar, rigid paripurna, masih terus menyesuaikan dengan perkembangan, eee, aturan internasional gitu ya, yang tadi saya sampaikan dari dokumen ADR, di sana sudah ada apa, jenis material, kemudian, eee, efeknya, cara penanganannya dan lain sebagainya. Nah, kita masih terus beradaptasi ya, kemudian tetap merujuk ya kepada dokumen tersebut dan berdasarkan, data gitu ya yang ada, ini dari berbagai sumber, terutama dari KNKT ya dan Kemenhub, ini lintas tahun, bahwasannya 40% ya kecelakaan yang terjadi, dalam proses pengangkutan B3 itu disebabkan oleh pengemudi yang tidak terlatih, ya. Maka 5 tahun terakhir gitu ya, Kemenhub, lumayan gencar gitu ya untuk merapikan regulasi, kemudian, eee, mendiklatkan ya, ada diklat, B3 gitu ya, itu untuk instruktur gitu ataupun pengemudi gitu ya. Nah, ini, masih berproses gitu ya, regulasi yang muncul dalam skala nasional gitu ya. Kemudian 28% itu disebabkan kendaraan tidak layak jalan gitu ya, bahkan kirnya tidak valid gitu ya. Ini kir ini gratis gitu ya sekarang gitu, tidak berbayar seperti dulu ya, tapi masih ditemukan tidak valid. Nah, bahkan beberapa, kasus kecelakaan kendaraan barang gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan, eee, kelaikan fungsi dari kendaraannya gitu ya. Nah, beberapa disebabkan oleh remblong gitu, beberapa disebabkan oleh kebocoran gitu ya dan lain sebagainya. 19% ya, kemasan tidak memadai atau kelebihan muatan. Nah, ini regulasi juga yang masih terus
review gitu ya, sehingga penanganannya, itu masih terus berjalan gitu ya, kalau Anda pernah dengar istilah ODOL ya, over dimension overload gitu ya. Nah itu dikaitkan kepada kelebihan muatan gitu, atau secara, eee, struktur kendaraannya dirubah gitu ya, panjang dimensinya dirubah gitu, lebarnya dirubah gitu, dan lain sebagainya. Kemudian, termasuk biaya pembersihan atau remediation gitu ya. Nah ini biasanya di-versus sama nilai muatan, apakah, sepadan gitu ya. Nilai muatannya tidak seberapa, nah tapi biaya pembersihannya luar biasa gitu ya, karena, khawatir ada efek ya terhadap lingkungan sekitar. Dalam UNDG gitu ya, dokumen apakah itu ADR gitu ya, atau itu dari IMO gitu ya, dalam dalam pengangkutan barang berbahaya. Nah, ada 9 kelas gitu ya, diklasifikasikan 9 kelas ya, berkaitan dengan apa, bahan cair gitu ya, atau padatan gitu ya. Nah, ini secara global, nah semua merujuk kepada dokumen tadi gitu ya, yang dikeluarkan oleh UN berkaitan dengan dangerous goods ya. Kelas satu itu dikaitkan kepada bahan peledak gitu ya, material yang memiliki apa namanya, sifat peledak gitu ya, seperti dinamit gitu ya, eee, petasan gitu, amunisi gitu ya. Mungkin kalau, eee, kita menyebutnya mercon gitu ya. Kemudian kelas 2 gitu ya, ada gas gitu ya, ada LPG, oksigen gitu, gas klorin gitu ya. Kelas 3 itu adalah cairan mudah terbakar ya, seperti bensin, alkohol, cat gitu ya. Keempat, padatan mudah terbakar ya, seperti belerang gitu, korek api, atau magnesium serbuk gitu ya. Biasanya magnesium serbuk itu selalu dikaitkan dengan, ledak gitu ya. Yang kelima, pengoksidasi, ini seperti pupuk, amonium nitrat gitu ya, H2O2 gitu. Kelas 6, nah ini berkaitan dengan beracun dan infeksius ya, seperti pestisida, sianida, limbah medis gitu. Yang ketujuh adalah radioaktif ya, uranium, peralatan medis gitu, atau nuklir. Nah, ini termasuk dalam, eee, angkutan limbahnya gitu ya. Nah, ada limbah radioaktif dari kesehatan misalkan, dari area tempat ronsen gitu, nah itu ada limbahnya gitu ya, atau limbah, kalau tadi infeksius termasuk di dalamnya ada limbah apa, jarum suntik ya. Kelas 8, nah ini kelas yang punya sifat korosif ya, ada asam sulfat, klorida gitu ya, atau air aki juga termasuk di dalamnya gitu ya. Kelas 9, nah ini kategori lain-lain ya, campuran ya, biasanya berbentuk padat gitu ya. Eee, kalau, reaksi langsung tidak gitu ya kalau yang kelas 9 ini. Ini seperti baterai gitu, kemudian dry ice gitu, asbes gitu ya. Ini yang secara proses tidak langsung menimbulkan, eee, reaksi ketika Anda bersinggungan dengan itu. Nah ini, yang punya konsep, mematikan secara perlahan gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, dalam penyelenggaraan, pengangkutan barang berbahaya gitu ya, maka, ada hal yang harus diperhatikan yang kemudian terapkan pada kendaraan gitu ya, yang disebut sebagai plakat orange ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat mobil tangki gitu ya, kita sebut saja tangki Pertamina gitu ya, pengangkut minyak gitu ya. Nah, itu pasti Anda akan temukan plakat berwarna oranye. Nah, apa yang dimaksud dengan plakat kalau di mobil, eee, mungkin tempelan gitu ya, atau, stiker atau dicat gitu ya, yang menempel di bagian depan dan belakang mobil.
perangkat ini, nah ini berisi disebutnya sebagai kode Kemmler gitu ya. Di bagian atas, nah ini disebut sebagai kode Kemmler. Nah, ini Kemmler ini adalah orang yang apa eee, mencetuskan gitu ya. Digit pertama, nah ini merupakan bahaya utama, digit kedua, nah itu berkaitan dengan bahaya tambahan. Nah, sebagai contoh, 33 gitu ya, ini adalah, memiliki karakteristik sangat mudah terbakar gitu ya. Kemudian jangan terkena air gitu ya, nah ini kodenya. Nah, kemudian yang bagian bawahnya itu adalah kode materialnya. 1203, ya 4 digit angka untuk setiap zat berbahaya. 1203 itu bensin gitu ya. Kelasnya kelas 3 gitu, kelas 3, nah itu mudah terbakar gitu ya. Nah, kode-kode ini itu bisa Anda temukan di dokumennya ADR. Jadi setiap material itu punya kode ya, dan di setiap kode itu ada kode tambahan berkaitan dengan bahaya gitu ya. Nah, itu, nanti di sana juga akan Anda temukan tata cara penanganannya, gitu, berkaitan dengan material-material yang teridentifikasi. Sebagai contoh gitu ya, UN 1203, nah itu adalah bensin di kelas 3, kemudian UN 1075 LPG kelas 2.1, ya, kemudian UN 1789 asam klorida kelas 8, korosif ya, kelas 8 itu korosif. Kemudian UN 1830, nah itu asam sulfat ya, itu di kelas 8. Ini sebagai contoh. Nah, dikaitkan kepada penomoran-penomoran tadi, maka dalam proses pengangkutan atau bahkan ada detil gitu ya yang berkaitan dengan, material, ya. Di sana juga akan disebutkan tata cara penanganannya gitu ya, bagaimana akibatnya bahaya yang mungkin ditimbulkan gitu. Nah, ini disebut sebagai SDS atau Safety Data Sheet. Ya, ini merupakan dokumen wajib dalam pengangkutan B3. Nah, biasanya ada kalau di tempat penyimpanan, nah itu ada namanya MDS gitu ya. MSDS gitu ya, Material Safety Data Sheet gitu ya. Nah, ini kalau SDS ini, dia menyertai dokumen pengangkutan, apakah kemudian disertakan juga MDS-nya atau tidak, nah ini tergantung kebijakan gitu ya. Tapi yang jelas di SDS juga sudah disebutkan jenis materialnya. Ada kurang lebih 16 seksi standar gitu ya, yang wajib ada dalam kendaraan dan tersedia untuk penerima. Nah, ini, eee, berkaitan dengan informasi yang muncul di dalam SDS sebagai dokumen, eee, yang menyertai barang gitu ya ketika diangkut. Yang pertama adalah identitas produk gitu ya, dan siapa produsennya. Nah, biasanya ada nama gitu ya, produknya apa, nah kemudian dari siapa pengirimnya gitu, pemilik barangnya siapa. Yang kedua adalah identifikasi bahaya dan klasifikasinya. Yang ketiga, berkaitan dengan komposisi dan informasi bahan. Keempat, prosedur P3K atau first aid-nya. Kelima, pemadaman kebakarannya. Nah, karena tidak semua material itu ketika terbakar itu harus disiram dengan api gitu ya. Nah, contohnya misalkan BBM gitu ya, itu mohon maaf bukan disiram dengan api, disiram dengan air gitu ya. Contohnya BBM gitu ya, ketika disiram dengan air, nah boleh jadi maka apinya akan membesar gitu ya. Maka ada beberapa, jenis material gitu ya untuk memadamkan satu kebakaran, tergantung material apa yang terbakar. Gitu ya. Maka kita akan temukan jenis apar yang berupa partikel gitu ya, atau apar yang berupa gas gitu ya, CO2 gitu ya. Nah, ini itu untuk menghilangkan oksigen gitu ya. Nah, kalau
api itu kan butuh oksigen ya. Jadi bukan menggunakan air, bisa jadi dia tambah besar gitu ya. Keenam, penanganan tumpahan atau spill ya ketika terjadi tumpahan di jalan, bagaimana penanganannya, gitu ya. Jangan sampai membahayakan. Kemudian dalam hal penanganan dan penyimpanannya gitu ya, handling sampai dengan ke area penyimpanan, pengendalian paparan dan APD apa yang harus digunakan gitu ya dalam pengangkutan. Nah, biasanya kalau yang berbahaya infeksius itu bisa pakai hazmat gitu ya, APD khusus untuk menangani barang berbahaya dan apa ya, infeksi gitu ya, kemudian juga dia berpotensi racun dan lain sebagainya. Yang kesembilan berkaitan dengan sifat fisika dan kimianya. Nah, apakah barang ini akan bereaksi dengan material lain gitu ya? Maka ini juga termasuk dalam informasi yang disajikan. Karena ada beberapa jenis barang yang bisa diangkut secara bersamaan gitu, dan ada yang barang tersebut tidak bisa diangkut bersamaan dengan barang lain ya. Ini berkaitan dengan sifat fisika dan kimianya gitu ya. Ini bahasanya kalau eh, uapnya saja gitu ya. Nah, ini ketika beradu, nah mungkin bisa menimbulkan percikan gitu ya. Kayak apa namanya? Bensin gitu. Misalkan Anda iseng gitu ya, mau ngelihat bensin di tangki tinggal berapa sih? Nah, Anda nyalain pakai korek gitu ya. Nah, ini kan ada kalau bensin kan salah satu residunya adalah aroma gitu. Itu sebenarnya bukan aroma gitu, itu apa menguap ya, bensinnya menguap. Kalau Anda menyebutnya bau bensin gitu ya. Nah, ini dia punya sifat reaktif gitu ya terhadap api gitu. Nah, bisa jadi meletup gitu ya, Anda buka tangki kemudian ngeceknya bukan pakai senter tapi nyalain api gitu ya. Bisa jadi dia meletup. Nah, sifat kimia dan fisika tadi, nah itu juga termasuk nanti akan berkaitan dengan stabilitas dan reaktivitas ya. Nah, ini kalau misalkan ketemu material lain ya, bagaimana reaksinya. Yang ke-11 ada informasi toksikologi ya. Nih kalau barangnya punya potensi beracun. Informasi ekologi yang ketika terjadi sesuatu gitu apa dampaknya terhadap lingkungan. Yang ke-13 berkaitan dengan pembuangan limbahnya gitu ya. Yang ke-14 nah itu dikaitkan kepada info transportasi. Nah, ini kan karena ada proses handling ya, proses penanganan, kemudian apa kendaraan yang cocok gitu ya untuk mengangkut gitu ya. Nah, ini berada pada nomor berapa dan kelas apa. Ini berkaitan dengan material barangnya. Yang ke-15 ada informasi regulasi, yang terakhir adalah informasi lain dan tanggal revisi apabila dokumen diperbaharui. Nah, ini contoh gitu ya, eee, berkaitan dengan dokumen pengiriman B3. Nah, ini, kalau misalkan kita lihat yang di sebelah kanan, nah ini judulnya adalah Dokumen Limbah B3, Hazardous Waste Manifest. Nah, ini yang disebut sebagai MSDS gitu ya, Material Safety Dataset gitu ya. Nah, ini menyangkut poin-poin tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Nah, dokumen pengiriman B3, nah itu diantaranya adalah surat muatan jalan atau FMJ, Delivery Order yang mencantumkan deskripsi B3 sesuai dengan format UN. Nah, ini formatnya sudah sesuai. Kemudian yang kedua adalah Dangerous Good Declaration. Jadi formulir yang diisi pengirim menyatakan jenis, jumlah, dan kemasan yang digunakan. Nah, ini memang karena dokumennya dokumen dummy ya, jadi banyak kosongnya gitu ya. Yang ketiga adalah SDS atau MSDS ya, harus ada dalam kendaraan dan tersedia untuk penerima. Yang keempat adalah Emergency Response Guide atau ERG, buku panduan tanggap darurat berdasarkan nomor UN ya. Nah, ini eh,
di Play Store ya, kita sebut saja, ada aplikasi yang berkaitan dengan, eee, B3 gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan rujukan gitu ya, selain buku fisik gitu ya. Nah, ini nama aplikasinya itu Dangerous Goods ya, ERG gitu. Nah, ada tahun 2024 gitu ya. Yang kelima adalah izin pengangkutan B3, yaitu untuk jenis B3 tertentu diperlukan izin khusus dari instansi berwenang. Nah, maka, eee, kategori khususnya seperti apa gitu ya, khusus itu termasuk, eee, mobil pengangkut, ekskavator gitu ya. Nah, ini barang khusus kategorinya, berbahaya gitu ya, atau pengangkut kren gitu ya, atau pengangkut beton jalan gitu ya. Nah, ini satu panel diangkut via darat gitu ya. Nah, ini nah mungkin di jam-jam sibuk atau jam aktif gitu ya, maksud jam aktif itu maksudnya di mana jam aktif orang-orang itu bekerja gitu, Anda mungkin tidak pernah mendapati gitu ya. Nah, tapi karena mereka bekerja itu di malam ya, ketika jalan sudah, eee, lengang gitu ya, tidak banyak aktivitas gitu, maka barang-barang tadi yang punya sifat khusus ini diangkut. Nah, ini contoh dari SDS gitu ya, Safety Data Sheet. Nah, ini saya nggak ngambil semua secara keseluruhan ya, nah tapi ini gambaran sebagai contoh. Ini adalah informasi gitu ya, Safety Data Sheet ABC Export Crude Oil gitu ya. Nah, ini ada, informasi si distributor ya, manufakturnya gitu ya, yang lebih apa, lengkapnya gitu ya, nanti kita sampaikan di kelas ya. Kemudian ini adalah material safety data sheet MDS gitu ya, ada pengertian, kesehatannya gimana, keamanannya, APD yang harus digunakan, kemudian penanggulangan gitu ya, jika terjadi kebocoran atau tumpahan gitu ya, penyimpanan seperti apa gitu ya. Nah, ini halaman pertama ya, baru halaman pertama. Jadi, informasinya banyak gitu ya, berkaitan dengan tadi ada 16 item informasi yang harus bisa disampaikan dalam, proses pengangkutan gitu. Jadi ketika ada inspeksi, nah itu harus semua harus bisa ditunjukkan gitu ya. Berikutnya, nah ini merupakan persyaratan wajib gitu ya, bagi kendaraan pengangkut B3 di jalan. Ya, jika ke depan Anda punya keinginan untuk menjadi seorang inspektor gitu ya, atau sebagai calon inspektor, nah maka ini adalah 8 hal yang harus Anda pahami ya, bahkan wajib hafal gitu ya, berkaitan dengan, eee, apa yang harus diinspeksi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika Anda jadi seorang inspektor gitu ya, Anda nggak hafal gitu ya. Nah sehingga, ketika terjadi kecelakaan mungkin ada yang lupa gitu ya, aparnya tidak diperiksa gitu ya, kemudian nanti siapa yang inspeksi gitu ya, ini jadi berbahaya gitu ya. Nah, maka ini jadi hal yang, harus Anda pahami ya, kemudian Anda hafal gitu ya, karena tanggung jawab Anda gitu ya sebagai seorang inspektor. Nah, ini dalam kaitannya, nah termasuk ketiadaan plakat oren gitu ya, dan APAR. Nah, ini merupakan hal yang paling sering ditemukan di lapangan. Nah, jadi, eee, mungkin bisa Anda cek gitu ya dari itu dulu gitu, karena kejadian yang sering terulang. Nah, ini dikaitkan kepada PP 74 tahun 2014 ya, dan Permen Hub nomor 60 tahun 2019. Nah, ini regulasi yang mendasari munculnya 8 persyaratan ini. Yang pertama adalah KIR yang valid, ya. Jadi, kendaraan itu harus lulus uji berkala kendaraan bermotor
Yang kedua memiliki plakat oranye gitu ya, ada kode Kemmler yang tadi sudah disampaikan, nomor UN-nya gitu ya di depan dan di belakang kendaraan. Kemudian yang ketiga ketersediaan APAR gitu ya, alat pemadam api ringan, apakah dia yang dry gitu ya, yang chemical gitu ya dan mudah dijangkau. Kemudian ada split kit ya, absorben, wadah, sarung tangan, kacamata pelindung. Nah, ini dikaitkan kepada, jenis barang yang diangkut gitu ya. Yang kelima, nah ini ada dokumen pelengkap gitu ya, semua dokumen itu lengkap dalam proses pengangkutan, apakah SDS-nya atau MDS-nya gitu ya. Kemudian Dangerous Good Declaration-nya, izin khususnya jika dibutuhkan gitu ya. Yang keenam, ini APD yang disesuaikan dengan kelasnya gitu, masker, kemudian baju pelindung atau hazmat ya, sesuai jenis B3 yang diangkut ya. Jadi, APD itu harus ada ya di mobil gitu ya, tergantung jenis barangnya yang diangkut tadi. Pengemudi itu harus bersertifikat ya, jadi, sudah mengikuti pelatihan penanganan B3 yang diakui oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat gitu ya. Yang kedelapan adalah peralatan darurat ya, ada medkit gitu ya, lengkap gitu ya, P3K, kemudian nomor darurat 24 jam di kabin. Nah, biasanya kalau kendaraan barang itu ada nomor pengaduan ya biasanya gitu. Jika mengemudi di tulisannya ada di belakang kendaraan tuh. Jika mobil ini, eee, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kadang-kadang kita temukan tulisan seperti itu. Berikutnya kita masuk ke dalam komposisi muatan. Nah, ini ketika barang-barang tadi kemudian dimuat untuk diangkut gitu ya. Berkaitan dengan load factor dan stowage ya. Ini dalam hal penataan ya. Nah, rumusnya adalah load factor ya, DLF, satuan berat ya, atau satuan volume. Ya, jadi, nanti tergantung gitu ya, mana yang lebih, eee, dominan gitu ya untuk diperhitungkan ya. Untuk load factor satuan berat, nah berat muatan aktual dibagi kapasitas kendaraan dikali 100%, sedangkan volume, nah ini berkaitan dengan muatan aktual, volume muatan aktual dibagi kapasitas volume dikali 100%. Nah, kemarin kan kita sudah kalkulasi volume ya, bagaimana cara mendapatkan nilai volumenya. Nah, sekarang dikalkulasi berdasarkan, load factor dan apa yang ditagih. Nah, sebelumnya kan juga sudah disampaikan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh truk box ya, dengan total 8 ton gitu ya, yang bisa diangkut dengan dimensi volume 40 meter kubik ya. Secara aktual gitu ya, 6 ton ya, dengan kebutuhan 38 meter kubik ya, kapasitas totalnya ada 8 ton dengan gambaran penuh itu volumenya 40 meter kubik ya. Load factor itu adalah 75% berat ya, kalau kita bandingkan antara 6 dengan 8, sedangkan secara volume 38 dibandingkan 40, nah itu sekitar 95% ya. Sehingga yang ditagih itu mana yang lebih besar gitu ya. Nah, ini ditagih berdasarkan volumenya gitu ya, karena biayanya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, dalam prinsip, eee, stowage ya atau penataan ya, berat di bawah itu sorry, untuk barang gitu ya, yang paling berat itu posisinya di bawah gitu ya, sedangkan yang ringan itu di atas gitu ya. Ini untuk menjaga pusat gratifikasi, sorry, gravitasi gitu ya. Ini, untuk menjaga pusat gravitasi gitu ya, agar tidak terjadi, eee, bahasanya limbung ya, kalau dalam penataan tidak, sesuai gitu ya. Kemudian ada konsep LIFO gitu ya, tujuan akhir di muat pertama gitu ya, atau last in, first out gitu. Tuh
konsep LIFO gitu, atau ada first in, first out gitu ya. Hmm. Jadi tapi kalau dalam proses pengangkutan, karena pengangkutan itu didasarkan kepada akses tujuan gitu ya. Nah, maka dengan jarak paling dekat atau yang mudah diakses dulu, nah itu barang-barangnya ditaruh di paling, depan gitu ya, bukan taruh di paling belakang gitu ya. Jadi barang-barang yang ditaruh di paling belakang itu, nah itu adalah barang-barang yang, secara rute itu akan diantarkan terakhir gitu ya. Jadi, pengangkutan efisien. Ya, kemudian beban merata di semua sumbu ya, ini cegah overloading dalam satu sumbu. Jadi, eee, biasanya ada kalau yang satu sumbu gitu ya, nah itu diratakan gitu ya. Jadi tidak menumpu pada salah sa pada area yang, kosong gitu ya, atau ini kalau kalau kita sebut pick up ya, kalau pick up, nah itu diratakan sebesar baknya gitu ya, jadi tidak hanya menumpu pada gardan, ya. Sementara kalau yang mobil dengan, eee, 3 sumbu atau lebih, nah itu semuanya, harus mendapatkan beban yang rata, tidak hanya di salah satu sisinya saja gitu ya. Karena, ada kemungkinan barang itu ikut bergerak ketika kendaraannya juga bergerak. Yang terakhir adalah lashing and blocking gitu ya. Nah ini ikat semua muatan agar tidak bergeser. Nah kalau kontainer ada penguncinya gitu ya, kalau Anda pernah memperhatikan truk, trailer gitu ya, pengangkut kontainer gitu ya. Nah kontainer itu di ujung-ujungnya ada lubang dan itu, dikaitkan kepada, eee, apa namanya, plat pengangkut si kontainernya. Nah, itu ada pengunci gitu ya, sehingga kenapa si kontainer ini tidak serta-merta bergeser atau langsung jatuh gitu ya, meskipun ada beberapa kasus gitu ya, kontainernya terlepas gitu ya, atau bahkan, dia, terguling. Nah, itu bersamaan dengan si, eee, apa namanya, papan pengangkutnya biasanya gitu kalau terguling ya, karena, eee, dikunci gitu ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan pengiriman barang gitu ya. Nah, ini dikenal ada 2 model gitu ya, ada LTL dan FTL gitu ya. LTL itu apa? LTL itu adalah less than truckload ya, kemudian FTL itu adalah full truckload ya. Ini antara pengiriman konsolidasi atau pengiriman tidak penuh dan pengiriman penuh. Nah, artinya pengiriman konsolidasi ini ada beberapa barang, ya jenis barang yang dikirim secara bersamaan. Karena kalau satu jenis barang saja itu, eee, terlalu longgar gitu ya areanya gitu ya. Sementara kalau FTL, pengiriman penuh, nah ini memungkinkan terjadinya, eee, pengiriman barang secara homogen gitu ya. Nah, LTL, nah ini lebih cocok untuk pengiriman kecil dan sering gitu ya. Sementara kalau FTL itu cocok untuk volume yang besar dan memiliki privasi yang tinggi. Contohnya misalkan kayak minyak gitu ya. Kan nggak mungkin dikirimnya liter per liter gitu, pengiriman kecil gitu ya. Nah, perusahaan manufaktur, nah ini seringnya menggunakan FTL gitu ya, untuk pengiriman bahan baku dari pemasok tunggal. Ya, termasuk kalau Anda pernah melihat truk pengangkut mobil ya. Nah, itu masuknya kategorinya FTL, gitu ya, karena dia nggak mungkin bercampur dengan mobil dari, eee, pabrikan lain gitu ya. Jadi kalau Toyota, Toyota semua, kalau Suzuki, Suzuki semua gitu ya. Nah, keunggulan dari LTL, ya ini tidak perlu menunggu muatan penuh ya, jadi punya fleksibilitas tinggi gitu ya, karena volumenya kecil ya tadi, gitu ya. Nah, biayanya lebih rendah. Nah, yang menjadi keterbatasan adalah lead time-nya lebih lama ya karena banyak transit ya, kemudian resiko kerusakannya lebih tinggi ya, tidak ada privasi muatan ya, kan tadi bercampur ya, muatannya, bercampur ya.
ini cocok untuk UMKM, kemudian e-commerce gitu ya, pengiriman rutin dalam skala kecil. Nah, kalau Anda lihat, eee, apa namanya, jasa pengiriman barang gitu ya, JNE, JTE, JNT gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya kategori LTL gitu ya. Nah, karena barang bercampur. Sementara FTL keunggulannya adalah pengiriman door to door langsung gitu ya, keamanan muatan lebih terjaga gitu ya, lead time lebih cepat gitu ya. Keterbatasannya butuh volume yang besar, kemudian kurang fleksibel di jadwal karena tadi, ada, beberapa, memiliki regulasi pembatasan kendaraan ya, barang gitu ya, untuk jam-jam operasional tertentu gitu ya, atau, dalam hal pengaturan ruasnya gitu ya. Nah ini sehingga, tidak fleksibel secara jadwal gitu ya. Kemudian biaya per kilo lebih tinggi jika tidak penuh. Contohnya adalah manufaktur, kemudian trailer besar gitu ya untuk ekspor impor. Berikutnya berkaitan dengan barang kiriman khusus atau spesial kargo ya. Nah, spesial kargo, nah ini sering kita jumpai di terminal barang besar ya. Kalau Anda, nanti mungkin ada kesempatan untuk datang ke dry port ya, untuk melihat, eee, terminal barang gitu ya yang cukup besar gitu ya. Ini kita akan temukan ketidakpatuhan prosedur over dimension gitu ya. Nah, ini bisa mengakibatkan kecelakaan gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan, eee, high value container gitu ya, atau HVC gitu ya. Nah, ini, untuk barang-barang yang bernilai tinggi, nah biasanya di dalamnya ini terdapat spare part, eee, contoh ya spare part mobil mahal ya. Nah, ini dulu sempat ramai gitu ya di media gitu ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ditemukan beberapa kontainer berisi onderdil Mini Cooper gitu ya dan tidak diambil, nah akhirnya dilelang gitu karena, eee, pengirimnya dihubungi tidak bisa, penerimanya dihubungi juga tidak direspon gitu ya. Nah ini, itu dalam konteks pengiriman bermasalah gitu ya. Nah tapi kalau misalkan tanpa asuransi, nah ini bisa menghilangkan aset bernilai miliaran gitu ya. Nah berkaitan dengan, spesial kargo gitu ya. Nah, ini memerlukan prosedur, izin, dan kendaraan yang berbeda di setiap standar. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan model overdimension gitu ya. Nah, dimensi melebihi batas kendaraan standar. Nah, ini harus ada izin dari Polri dan Kemenhub gitu ya. Nah, ini eh, sebenarnya ada sedikit sedikit kontradiksi gitu ya bahasanya gitu ya. Ketika memang kendaraan dengan overdimensi ini eh, tetap bisa terlihat di jalan gitu, karena memang ada izin ya, beberapa memiliki izin yang sifatnya khusus ya. Kendaraan, nah ini berupa low bed gitu atau modular trailer gitu, hanya boleh beroperasi pada malam hari. Nah ini ada batasan gitu ya, yang tadi disebut sebagai tidak fleksibel kalau, eee, FTL ya. Escort dan survei rute terlebih dahulu. Jadi, rutenya merupakan rute yang dipilihkan ya, tidak bisa menggunakan sembarang jaringan jalan. Yang kemudian high value, eee, kontainer gitu ya, barang bernilai tinggi, itu adalah emas, perhiasan, dokumen berharga gitu, atau asuransi kargo all risk nilai penuh. Nah, dia harus memiliki GPS tracking gitu, alarm anti pembobolan gitu ya, security escort untuk nilai sangat tinggi, chain of custody ketat di setiap perpindahan. Jadi, ada pengawasan yang sifatnya ketat. Yang ketiga berkaitan dengan barang hidup atau hewan hidup gitu ya. Nah, ini ada regulasi karantina, pertanian gitu ya, atau peternakan ya. Kemudian kandang harus sesuai standar ya, ventilasi, pakan, air selama perjalanan, sertifikat kesehatan hewan itu wajib dilampirkan, dan attendant untuk perjalanan panjang. Jadi ada, pendampingan gitu ya buat, perjalanan yang, eee,
panjang gitu. Ini selain izin ya, karena ada, koordinasi yang harus terus berjalan ketika kendaraan-kendaraan ini melewati batas wilayah tertentu, ya atau secara regional antar daerah gitu ya. Jadi termonitor semua proses pengangkutannya. Yang keempat, cold chain cargo gitu ya, ini berkaitan dengan kargo, eee, tadi yang disebutkan ya, frozen gitu misalkan, ya kargo dengan pendingin gitu ya. Ini ada frozen -18 derajat Celcius ya, ada ikan beku, es krim gitu. Nah mungkin kalau Anda lihat truk-truk yang bentuknya rapat gitu, berwarna putih gitu, ada, apa namanya, seperti blower gitu di belakangnya atau di tengahnya gitu, itu, kargo dengan pendingin gitu ya. Apakah frozen, apakah chill gitu ya, apakah cool gitu ya, tergantung suhu yang dibutuhkan dalam, pengangkutan barangnya gitu ya. Nah, modelnya adalah river truck gitu atau kontainer berpendingin gitu ya. Nah, ini tidak boleh ada temperatur gap gitu. Apa maksudnya temperatur gap gitu ya? Nah, karena barang itu sudah ditentukan harus berada pada suhu berapa gitu ya. Nah, maka proses pengangkutan itu juga dia harus diatur sedemikian rupa. Nah, temperatur gap itu ketika, eee, ketentuan suhu yang dibutuhkan pada barang, dan kemudian berkonfrontasi dengan suhu di luar, ya. Jadi, eee, di luar lagi terik-teriknya gitu, nanti nanti akan terkalkulasi gitu ya. Nah, jadi, maka model-model pengirimannya itu diatur ya. Nah, itu dilakukan pada saat, eee, di area itu memiliki suhu yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan segregasi dan kompatibilitas muatan bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan segregasi? Nah, segregasi itu adalah pemisahan gitu ya. Karena pada dasarnya tidak semua barang itu boleh dimuat dalam satu kendaraan yang sama. Nah, ini kalau kita kaitkan kepada sifat fisika dan kimia dalam satu material gitu ya. Nah, apakah dia bisa diangkut dengan barang lain atau tidak gitu ya. Kalau misalkan bisa diangkut dengan barang lain, barang dengan jenis seperti apa. Nah, ini makanya menjadi penting gitu ya, dan segregasi muatan ini adalah tanggung jawabnya si pengirim dan pengangkut gitu ya, jangan sampai salah dalam pengelolaannya gitu ya. Nah, karena jika terjadi kecelakaan akibat muatan yang tidak kompatibel, nah ini keduanya itu bisa dituntut ya, baik si pengirim atau si pengangkutnya gitu ya, karena tidak, eee rigid gitu ya dalam mendeliver. Nah, apa yang harus dipisahkan, apa yang harus diperhatikan gitu berkaitan dengan pengangkutannya. Di jalan raya gitu ya, nah biasanya kalau di Indonesia gitu ya. Nah, ini kejadian yang paling umum itu adalah, B3 gitu di bensin ya. Nah, ini bocor gitu ya, kemudian terkena muatan mudah terbakar lainnya. Nah, ini makanya kemudian harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran buat Anda juga gitu ya, jangan merasa aman ketika Anda berada ketika di jalan ya, Anda naik motor, di belakang tangki bensin, atau Anda berjalan di samping tangki bensin gitu, jangan pernah merasa aman. Nah, sebagai contoh gitu ya, ini ada kombinasi muatan, ada asam dan basa, alkali. Nah, ini dilarang dilarang diangkut secara bersamaan gitu ya, nggak boleh barengan. Gitu ya. Terus pengoksidasi plus bahan terbakar juga nggak boleh, kemudian BN3 dan bahan pangan juga nggak boleh gitu, karena akan ada kontaminasi, kemudian bahaya kesehatan gitu ya. Nah, ini tindakan wajibnya harus dengan kendaraan berbeda tanpa pengecualian ya. Kalau tadi asam dan basa itu angkutan harus terpisah yang berada pada hari yang berbeda, karena dia punya reaksi eksotermik gitu ya dan gas berbahaya. Frozen -18 derajat Celcius dan fresh 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, yang tadi, ada gap gitu ya nih, hati-hati ada perbedaan suhu, nah itu bisa merusak salah satunya. Nah, memang baiknya, ada sekat khusus ya berkaitan dengan apa, thermal gitu ya, atau yang lebih bagus lagi pakai kendaraan yang beda gitu ya. Jadi karena settingan pendinginnya beda gitu ya.
Berikutnya barang kering dan cairan secara tertutup. Nah, ini umumnya oke gitu ya, kalau misalkan dia tidak punya reaksi, berantai ya, antara kedua barangnya ya, tidak ada reaksi gitu ya, jika kemasan aman gitu, pastikan tidak ada kebocoran kemasan cair. Nah, ini berkaitan dengan, pemisahan dalam pengangkutan. Eee, Kurang lebih itu ya materi kita untuk pertemuan kali ini, ya silakan Anda, pelajari lagi, Anda ulang-ulang lagi gitu ya. Nah, ini selanjutnya, ini merupakan soal latihan yang harus Anda kerjakan dan, eee, dikumpulkan ya, Anda kumpulkan secara fisik ya di, apa namanya, di tempat saya gitu ya. Nah, ini silakan Anda kerjakan dan kemudian Anda Anda simak, kemudian Anda kerjakan gitu ya. Terima kasih, kurang lebih kita akhiri, selamat pagi.